Halo semuanya, perkenalkan nama saya Britney Angel Priscilla Benjamin Oematan dengan NIM 2407000098 dari kelas 2B Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori Health Belief Model atau HBM. Teori HBM atau Health Belief Model merupakan teori yang pertama kali dikemukakan oleh Rosenstock pada tahun 1966 yang kemudian disempurnakan oleh Becker pada tahun 1970 dan 1980. Teori HBM merupakan teori untuk mengetahui persepsi individu menerima atau tidak kondisi kesehatan mereka. Menurut Jones dan Becker mengungkapkan bahwa HBM merupakan suatu konsep yang mengungkapkan alasan dari individu untuk mau atau tidak melakukan perilaku sehat, sedangkan menurut Hobsbawm, HBM merupakan perilaku kesehatan yang dipengaruhi oleh persepsi individu mengenai kepercayaan mereka terhadap penyakit dan cara yang tersedia untuk mengurangi terjadinya gejala penyakit yang diderita. Yang berikutnya yaitu komponen HBM. Yang pertama yaitu kerentanan yang dirasakan. Kerentanan yang dirasakan merupakan keyakinan individu mengenai kerentanan dirinya terhadap suatu risiko penyakit dan mendorong seseorang untuk melakukan perilaku yang lebih sehat. Semakin besar risiko yang dirasakan, maka semakin besar kemungkinan individu terlibat dalam perilaku untuk mengurangi risikonya. Dan yang kedua yaitu keparahan yang dirasakan. Keparahan yang dirasakan merupakan suatu keyakinan individu terhadap keparahan penyakit, sedangkan persepsi keparahan terhadap penyakit sering didasarkan pada informasi atau pengetahuan obat. Mungkin juga berasal dari kepercayaan terhadap orang yang memiliki kesulitan tentang penyakit yang diderita atau tampak dari penyakit terhadap kehidupannya. Yang ketiga yaitu hambatan yang dirasakan. Hambatan yang dirasakan merupakan aspek negatif pada individu yang menghalangi individu tersebut untuk berperilaku sehat, karena untuk melakukan perubahan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Dan yang keempat yaitu manfaat yang dirasakan. Manfaat yang dirasakan merupakan keyakinan akan manfaat yang dirasakan pada individu apabila melakukan perilaku hidup sehat. Konstruksi dari manfaat yang dirasakan adalah pendapat seseorang tentang kegunaan suatu perilaku baru dalam menurunkan risiko penyakit. Dan yang kelima yaitu kemanjuran diri. Jadi di sini kemanjuran diri merupakan kepercayaan pada diri sendiri terhadap kemampuan untuk melakukan sesuatu. Pada umumnya, seseorang tidak mencoba melakukan suatu hal yang baru kecuali mereka berpikir untuk melakukannya. Dan yang keenam yaitu syarat untuk bertindak. Syarat untuk bertindak ini merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh suatu hal yang menjadi isyarat bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku. Yang berikutnya yaitu contoh penerapan HBM pada kesehatan wanita mengenai kanker leher rahim. Yang pertama yaitu kerentanan yang dirasakan. Wanita di Indonesia mendapat informasi bahwa jumlah penderita kanker leher rahim sangat tinggi, sehingga individu ikut menjadi bagian dari kelompok berisiko menderita kanker leher rahim. Dan yang kedua yaitu tingkat keparahan. Individu memikirkan dampak yang harus ditanggung oleh penderita kanker leher rahim yang bisa menyebabkan kematian, sehingga muncul persepsi kanker leher rahim adalah penyakit serius yang berbahaya dan bisa mematikan. Dan yang ketiga yaitu manfaat yang dirasakan. Wanita mencari alternatif atau cara untuk mencegah terjadinya kanker leher rahim dengan melakukan tes PAP secara berkala, karena tes ini diyakini bermanfaat sebagai deteksi dini kanker leher rahim. Wanita juga meyakini bahwa deteksi dini akan bermanfaat untuk mempermudah upaya penyembuhan apabila terdapat kanker. Dan yang keempat yaitu hambatan yang dirasakan. Mungkin di sini wanita enggan untuk melakukan tes PAP karena malu, takut, khawatir akan merasa sakit, atau yang berikutnya yaitu mungkin karena biaya yang mahal. Dan yang kelima yaitu motivasi. Misalnya, wanita yang berpendidikan dan lebih memahami tes PAP tidak merasa khawatir untuk menjalani tes tersebut karena wanita tersebut sudah mengetahui bahwa tes itu aman dilakukan selama ditangani oleh ahlinya. Ini menjadikan individu yakin untuk berperilaku, memeriksa diri ke dokter, dan bersedia untuk melakukan tes PAP. Dan yang keenam yaitu isyarat untuk bertindak. Jadi, wanita yang mendapat dukungan dari
suami dan menyaksikan iklan layanan kesehatan masyarakat tentang pentingnya kesehatan alat reproduksi dan lebih positif menyikapi tes PAP. Dan yang ketujuh yaitu efikasi diri. Jadi di sini wanita sudah merasa yakin bahwa dirinya mampu mengikuti tes PAP. Sekian presentasi materi dari saya. Terima kasih.